Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, saat ini saya berada di halaman parkiran Universitas Baitur Rahmah, Padang. Rencana siang ini akan wawancara dengan Bapak Profesor Musliar Kasim, Rektor Universitas Baitur Rahmah. Beliau juga mantan Rektor Universitas Andalas selama 2 periode. Kita wawancara nanti tentang kehidupan beliau, bagaimana pendidikan beliau waktu usia kecil, SD, SMP, SMA, universitas, sampai dia nanti doktor dan guru besar. Mungkin video ini akan bermanfaat untuk kita sebagai motivasi bagi generasi muda dalam menapak karir atau pendidikan mereka. Nah, saudaraku, Baitur Rahmah ini cukup luas. Di samping universitas ada juga rumah sakit yang cukup terkenal, saudaraku, sebelah kiri saya. Dan di sebelah kanan saya ada Masjid Baitur Rahmah. Masjidnya indah. Insya Allah nanti kita akan tampilkan juga, akan lihatkan juga tentang profil Masjid Baitur Rahmah. Oke saudaraku, kita menuju saja ke tempat ruang rektor. Mudah-mudahan beliau sudah di tempat, karena kemarin sudah berjanji dengan beliau. Ayo, mari kita ikuti. Rumah Padang yang terletak di Jalan Bypass. Assalamualaikum Pak. Patan udah berjanji ya Pak Musliar. Pak Mus. Ya. Kasih itu ada catatan. Ya, ya. Oke saudara, kita melihat Pak. Oke saudaraku, dari Padang Panjang. Inilah ruangan sekretaris Rektor Universitas Baitur Rahmah. Ayo kita masuk ke dalam ruangan rektor. Dependensinya saling ketergantungan, setiap anggota sudah memahami situasi dan peran dengan kelompok. Dinamika setiap langkah anggota tim sudah mulai seiring sejalan. Nah, itu beliau sedang nelpon, saudara. Baiklah saudaraku, seperti yang saya sampaikan tadi di luar, bahwa hari ini kita akan wawancara dengan Bapak Profesor Dr. Haji Musliar Kasim, Guru Besar Fakultas Pertanian UNAN. Dan seperti saya juga sampaikan, beliau adalah mantan rektor 2 kali Universitas Andalas, lalu juga pernah jadi wakil menteri. Dan sekarang kebetulan beliau menjadi rektor Universitas Baitur Rahmah, dan alhamdulillah beliau ada di hadapan kita sekarang. Selamat siang Pak Musliar. Mas siang, Pak Prof ya. Ya. Sehat kan Pak? Alhamdulillah, Pak Dok. Alhamdulillah. Ini Pak, dulu pernah kita tayangkan pada kawan-kawan tentang guru besar. Terus ada yang request, ada yang minta guru besar lain supaya juga ditayangkan bagaimana tentang kehidupan mereka. Dan alhamdulillah hari ini Bapak punya waktu untuk memberikan kepada penonton, kawan-kawan semua, tentang bagaimana ya kerja keras Bapak dulu, mulai dari SD lah, SMP, SMA, perguruan tinggi, sampai guru besar Bapak, dan pernah juga jadi rektor UNAN 2 periode, lalu jadi wakil menteri. Silakan Pak Mus. Oke, terima kasih Pak Dok dan pemirsa semua ya. Saya jadi malu juga ini karena menurut saya prestasi yang
katakanlah kalau prestasi Pak Zul mengatakan biasa-biasa saja. Banyak orang yang punya prestasi melebihi dari saya. Tapi tentu saya bersyukur bahwa bisa hidup sampai saat ini. Dan kemudian setelah berhenti jadi pejabat masih diminta oleh yayasan swasta untuk membantu. Saya hadir di Baitur Rahmah betul-betul ingin membantu bagaimana mengembangkan pendidikan di Sumatera Barat lebih baik. Menurut saya termasuk beruntung terlahir ke dunia ini, terlahir dari bapak yang saya lahir dari ibu istri ke-6 dari bapak saya, istri ke-6 dari bapak. Tapi yang saya kenal dengan istri-istri bapak itu hanya 3 orang. Yang sebelumnya sudah meninggal sebelumnya, ada yang bercerai. Tapi saya 3 orang. Tapi yang dipakai oleh bapak ketika dengan ibu saya bisa istri ke-6 itu hanya 2 orang. Tapi kami beruntung antara ibu saya dengan ibu yang satu itu tidak baikan, tidak berteguran, tapi tidak berkelahi. Saya bisa ke rumah ibu itu, anak ibu itu juga bisa ke rumah saya. Kami anak-anak damai karena kita dilahirkan oleh bapak. Kemudian bapak saya itu seorang pengusaha ya, pengusaha untuk di kampung saya sudah sukses. Dia pengusaha dagang, kemudian sudah punya truk untuk berdagang. Ketika itu di kampung yang punya truk tidak dia satu-satunya. Kampung dia Talawi, kampung ibu saya Padang Ganting. Untuk 2 kota itu hanya 2 orang pengusaha perdagangan yang punya truk itu, satu di Talawi, satu orang tua saya. Tapi walaupun orang tua saya berkecukupan dalam pengusaha, dia tidak pernah memberikan uang lebih kepada kami. Malah saya dari SD dan SMP itu disuruh ikut ke sawah. Mengerjakan sawah. Mengerjakan sawah. Mengerjakan sawah sesuai dengan kita ikut menunyak ya, menunyak atau menyiang, mengantarkan dadak atau pupuk organik, pupuk dadak itu, dadak sama kotoran sapi. Saya ikut. Kemudian menggoro saya ikut menyabi, ikut mengirik juga ikut. Walaupun sebetulnya tanpa ikut pun saya bisa dibayar ke orang lain. Tapi dia menyuruh dan diajarkan betul bagaimana cara menyabit supaya tangan kita tidak luka. Seperti itu betul orang tua mendidik anak. Pendidik Pak ya? Pendidik. Sehingga saya punya disiplin yang kuat. Orang tua saya itu disiplin sekali. Walaupun dia hanya di rumah saya itu hanya 2 malam 1 minggu. Karena 2 malam lagi di istri 1 lagi, 3 hari beliau berdagang. Berdagangnya mulai dari Padang Ganting, Talawi, terus sampai ke Sungai Dare. Dari pasar ke pasar Pak? Bukan dari pasar, pokoknya berdagangnya begitu. Dia dagang beras, jadi mulai dari kampung itu dari Sijunjung saja sudah ditinggalkan mungkin 1 karung sampai terakhir itu di Pulau Punjung. Dia punya gudang di Pulau Punjung. Sebelum ada jembatan itu, gudang beliau cukup besar. Kalau tidak habis ditaruh di gudang itu. Nanti pulang ke Padang membawa karet, kemudian dari Padang ke kampung membawa minyak tanah, membawa semen, taruh di gudang kita di kampung. Rasanya untuk ukuran uang, kalau saya lihat ketika itu bapak saya kalau dari Padang itu membawa uang 1 tas lah, 1 tas dari hasil jualan segala macam. Tapi tidak pernah memberikan uang lebih kepada kami, malah selalu kalau kita minta itu 2 kali baru dikasih, minta kedua baru dikasih, tidak pernah meminta pertama itu dikasih. Itu ketika SMP, terdidik seperti itu. Dan disiplinnya, kami tidak boleh naik ke truk itu kalau tidak ada urusan. Kalau nanti dia dapat kabar kita naik truk itu, dia pasti pukul kita. Pukulnya pakai daun kerambi ya Pak. Dia selalu mukul kaki, tidak pernah mukul muka. Dia selalu pakai memukulnya dengan. Ini pernah juga kena pukul Pak? Sering sekali kalau ada tidak itu. Sekarang kami takut sekali dengan bapak itu karena disiplinnya. Itu ketika SMP interaksinya sekali. Kemudian masuk SMA, tapi saya berprestasi. Saya dari kelas 3 SD sampai ke SMP itu juara umum selalu. Kelas 1 sampai kelas 3 Pak? Ketika itu belum pakai ranking. Jadi kelas 3 SD saya baru pakai sampai SMA. Sampai SMP ranking selalu. Kemudian SMA-nya saya ke Padang, pada SMA 2 Padang. Di SMA 2 Padang
diajarkan, saya kos itu memasak, bawa beras dari kampung, ya kos, masak, saya terampil memasak, saya bisa bikin rendang. Ketika saya sekolah di Filipina, saya mengajarkan ibu-ibu orang Jawa dan orang Makassar itu bikin rendang. Bisa bikin rendang Pak ya? Bisa bikin rendang. Itu enaknya kalau kita bisa keluar bisa. Ya. Jadi ketika SMA ya berjalan seperti biasa. Nah, ketika sama SMA, saya ketika itu mau masuk ITB. Beliau izinkan kalau Anda mau keluar Sumatera Barat untuk memilih fakultas yang tidak ada di Sumatera Barat, saya izinkan. Tapi kalau pilihan Anda ada di Sumatera Barat, lebih sekolah di Sumatera Barat. Saya pergi tes ke ITB. Rencana jurusan apa yang beli tadi? Ketika itu teknik industri, saya tidak lulus, saya pulang masuk ke fakultas pertanian. Tapi ada juga untungnya mungkin ketika saya tidak masuk ke sana. Karena di dalam perjalanan ketika saya kuliah di fakultas pertanian dapat ranking juga saya selalu lulusan terbaik. Kalau itu kan naik tingkat ketika. Saya ketika tingkat 2, bapak saya ini bangkrut. Saya tidak tahu kenapa kok bangkrut. Rupanya ketika itu dia mau beli mobil truk baru, ditipu oleh orang, dikasih cek kosong segala macam. Sehingga kalau saya tahunya baru ketika itu dia ngomong, karena ada adik saya sekolah SAA di Pekanbaru ketika itu tinggal dengan keluarga, indekos karena adik perempuan dengan keluarga. Satu kali ketika saya libur pulang, dia panggil, Mos katanya, kapan ke Padang lagi? Saya kira sekitar 1 minggu lagi karena saya mau ujian, yaitu itu libur sebelum ujian. Pulang karena di bapak ini disiplin juga, tidak boleh dia pulang kalau tidak libur. Jadi saya pulang ke kampung hanya 1 kali dalam semester. Pulang ketika itu ini katanya. Bapak itu tahun berapa Pak? Itu tahun 80-an atau 80, 81. Ketika itu disampaikan, saya ingin ngomong, kondisi bapak sekarang sudah parah. Kalaupun dijual aset kita semua, utang pun tidak terbayar, tapi nama kita tentu rusak di mata orang, tidak ada kepercayaan lagi karena truk satu-satunya yang dia miliki ketika itu kalau dijual, utang tidak terbayar, citra kita sebagai pedagang dan dia Pak masih mempertahankan truk ini, tapi tidak sanggup membayar kamu lagi karena adik di Pekanbaru kos di rumah orang tentu harus dibayar makannya. Kamu jadi bagaimana sih? Ya pikirkanlah seperti apa ya jalan yang harus ditempuh. Saya pulang ke Padang. Ketika itu saya kos sama-sama senior saya di pertanian itu bapaknya kerja di Caltech. Saya sampai bilang, bisa enggak saya masuk Caltech? Kerjaan apa saja Caltech, karena Caltech gimana mau sama SMA kan gajinya sudah besar. Saya rencana mau kerja di Caltech, kemudian nanti kalau sudah dapat uang lanjutkan kuliah kembali. Singkat cerita, ketika bapak itu ke Padang menanyakan sikap saya seperti apa, karena dia mengajukan saya bekerja sambil kuliah. Sampaikan saya sudah mengambil langkah, saya akan berhenti kuliah, kemudian masuk. Tapi ada orang yang mencoba untuk menyalurkan, mungkin di perusahaan, bukan di Caltech, di perusahaan subkontraktornya. Ketika itu dia menangis. Saya bilang, apa katanya? Tidak menyangka saya ambil seperti ini, ibaratnya menyeberang katanya. Saya baru menyengsengkan kaki saya untuk menyeberang, sudah menyeberang katanya. Tapi saya tidak setuju kalau berhenti kuliah untuk bekerja. Saya menyarankan kuliah sambil bekerja. Saya bilang, apa orang yang bisa mau menerima pekerjaan part-time? Karena ketika itu part-time kan belum biasa. Ada saudara di kampung itu bekerja di hotel. Mau dititip kan kerja di hotel, tapi bekerja di hotel di Padang. Kerja di hotelnya di bagian surprisan ke bagian apa aja lah, bukan pekerjaan yang jorok. Saya sudah sempat apply, tapi apa kata orang kampung ini, kalau bekerja di hotel itu shift-shiftan, nanti dapat kita shift pagi, tak bisa diganti, Anda kan kuliah kan. Ada satu lagi keluarga, akhirnya saya bekerja di toko
bersama dia. Jadi tokonya toko bangunan, tidak toko pakaian. Toko bangunan ya ada semen, ada triplek, ada macam-macam yang hidup di situ. Saya bekerja di situ sambil kuliah. Itulah yang biasa saya sampai tamat tidak perlu orang tua mengirim saya uang. Saya lakukan, tapi karena ya tentu ridho Allah juga ya. Saya lulus dengan predikat terbaik, lulus paling cepat. 3 orang kami tamat angkatan saya pertama itu, saya termasuk, dan saya lulusan terbaik dari fakultas. Jadi bekerja bagi saya tidak menghambat untuk bisa berprestasi. Itulah sekelumit perjalanan sampai saya tamat. Ketika sudah tamat, rencana mau kerja di PT Perkebunan, mau kerja juga di Bank Indonesia rencana ketika itu. Tapi ketika saya tamat, diminta oleh Pak almarhum Pak jurnalis kami, beliau dekan ketika itu, saya di bawah pimpinan beliau, Mantan direktur juga Pak ya? mantan direktur juga, meminta saya untuk mau berkarya sebagai dosen. Jadi setelah saya pikir-pikir, ada masukan juga dari saudara saya yang bekerja di di perkebunan itu, kalau kita punya prestasi akademik yang bagus, lebih bagus jadi dosen. Karena karir kita untuk di perkebunan ini ya tidak perlu akademiknya. Kalau akademik kita menonjol lebih baik jadi dosen. Jadi saya putuskan jadi dosen ya. Maaf Pak, itu berapa Pak? Saya diangkat jadi dosen tahun 84. Saya menyelesaikan S1 itu 5 tahun, karena 5 tahun itu sudah paling cepat. Saya masuk 78, selesai 83, 84 jadi dosen. Ya. 5 tahun Pak ya? Ya. 5 tahun paling cepat. Lebih cepat ya. Nah, ketika itu kalau tidak salah, sebelum itu kan sampai 7 tahun Pak. 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun biasa. Terus setelah jadi dosen Pak? Nah, setelah jadi dosen, saya pertama jadi dosen itu dikirim ada proyek fakultas namanya ke Buantan Riau. Di Buantan Riau itu. Di Buantan Riau itu selama 1 tahun membina petani hidup di daerah transmigrasi. Saya lakoni itu. Lakoni di daerah transmigrasi membimbing petani. 1 tahun Pak ya? 1 tahun dengan honor yang tidak begitu besar, tapi memberikan pengalaman yang luar biasa. Saya petani dan saya bekerja sama dengan PPL yang ada di sini. Setelah itu saya pulang, ikut pencangkokan, ada program pencangkokan ketika menjadi dosen muda untuk ikut magang namanya magang di UGM. Itu kurang 1 semester juga. 1 semester di situ, kemudian saya pulang, tiba-tiba ketika pulang S2 UNAN itu baru dibuka tapi kekurangan mahasiswa. Akhirnya saya disuruh masuk ke situ S2 UNAN. Saya masih ingat Pak Nizami ketika itu agak marah lah kepada kebijakan fakultas. Kenapa mengorbankan muslihat orang yang potensial untuk sekolah ke luar negeri? Tapi tidak apa-apa lah, Anda dosa kecewa nanti S3 Anda lah ke luar negeri. Untuk memenuhi syarat Pak. Syarat ya. Jadi ketika saya kuliah, saya lulus cum laude juga di Anu. Ada salah seorang dosen tamu dari Indiana University, Purdue. Ketika itu, saya dosen tamu, dia dosen tamu di sini. Saya bisa menjawab pertanyaan dengan nilai 95. Akhirnya ditawarkan saya untuk kuliah di sana dengan research assistant. Tapi saya tidak jadi ke sana karena harus membiayai untuk pergi ke sana dan hidup lebih kurang beberapa bulan. Yang ketika itu dibutuhkan uang kalau dirupiahkan sekarang. Ketika itu 50 juta. 50 juta tidak sanggup saya untuk mencari uang untuk biaya ke sana, untuk asuransi segala macam sebelum saya menjadi research assistant. Akhirnya tidak jadi ke situ. Saya lamalah ke Filipina. Jadi S3 saya di Filipina. S3 di Filipina setelah tamat cum laude di UNAN. UNAN itu waktu itu bekerja sama dengan IPB. Jadi kuliah di UNAN 1 semester ke IPB. Jadi kita tamatnya ijazahnya rektor IPB yang IPB Pak ya? Tidak UNAN ke IPB yang disebut KPK gitu. Di Filipina Ateneo Pak ya? Bukan, di University of the Philippines. Oh, University. Kayak Los Baños, jadi ilmu pertanian itu lebih banyak di Los Baños. Cum laude Pak ya? Pulang? Ya. Nah, kalau di sana ada cum laude, biasa-biasa lah. Biasa-biasa, tapi saya tamat lebih kurang 3 tahun 4 bulan. Saya berangkat November, pulang
Februari 3 bulan. 3 tahun 4 bulan. itu termasuk cepat tuh Pak? Untuk S3 termasuk cepat lagi. Apalagi luar negeri Pak ya? Bahasa Inggris. Dibandingkan dengan di sekolah di dalam negeri yang lebih cepat lagi. Lebih ketika itu 6 tahun, 7 tahun. Terus Pak, saya pernah dengar Pak, atau pernah bertemu sama Pak ketika Bapak menjadi kepala LPM itu tahun berapa Pak? Lembaga LPM saya tahun 2000 sampai 2002. Terus setelah itu kalau tidak salah jadi pembantu rektor 2 Pak? Iya. Rektor 2 itu 2002. 2002 Ya. Sampai 2005. 2005 terpilih jadi rektor. Terus sekali lagi jadi rektor. Itu jadi wakil menteri, gimana ceritanya Pak sampai saya ketika menjabat rektor prode kedua 2009 sampai 2013 harusnya, saya sebelum wakil menteri jadi inspektur jenderal. Oh iya. Inspektur jenderal itu kisahnya, saya ketika itu di Jakarta, ada urusan dinas ke Jakarta, sekaligus membawa istri untuk operasi mata. Saya di atas taksi, tiba-tiba ada telepon dari Pak Nuh Menteri ketika itu. Pak Nuh, dia telepon saya, Pak Muslia di mana? Dia bisa buyut di Jakarta, Padang atau luar negeri katanya. Saya di Jakarta Pak, di atas taksi, saya bisa bantu. Boleh saya ngomong tidak? Boleh Pak. Saya menyampaikan, Pak Mos, saya di kementerian sekarang mencari orang untuk menjadi irjen, inspektur jenderal. Karena irjen kita sekarang PLT, ada kasus ketika itu kena KPK ditahan irjennya sehingga jadi PLT. Saya sudah lihat orang katanya, tidak ada orang ketemu. Saya yang di dalam melihat yang di dalam ya di luar juga ada perguruan tinggi, saya lihat kemana-mana ada. Saya lihat Pak Mus yang bisa membantu saya. Tolong saya bantu. Saya bilang kan tentu gugup kita nggak pernah menteri kita bayangkan. terbayang Pak ya. Karena saya tidak begitu dekat betul dengan beliau. Karena rektor ITB, ITS itu kan ada di atas lah kelasnya zaman itu. Tidak berobat juga. Saya bilang Pak, ya, terima kasih Pak atas apresiasinya ke saya. Tapi saya tidak bisa jawab sekarang Pak. Tidak bisa jawab karena apa? Karena saya baru dipilih jadi rektor 2009, ketika itu 2011 itu. 2011 masih ada produk saya. Dan saya janji tidak akan meninggalkan ini karena orang ketika itu mengisu-isukan saya nanti maju untuk jadi gubernur. Ya tidak apa-apa Pak Mos, kawan-kawan pasti senang lah Pak Mos jadi diangkat ke Jakarta. Lagi pula akan ada jabatan kosong bisa diisi oleh kawan-kawan. Itulah beliau meyakinkan saya. Tapi bagaimanapun saya mesti ngomong dulu Pak ke Senat. Ya singkat cerita saya ngomong ke Senat. Senat tentu mengizinkan. Akhirnya lama juga proses. Saya minta persetujuan sambil mengirimkan CV itu bulan Februari. Saya dilantik jadi irjen itu bulan Juni. Sehingga saya masih ingat Pak Sampai 5 bulan Pak ya. Ya, Pak Nasrul Habib ini menanya kepada saya, kapan dilantik jadi irjen Pak Muslia? Karena waktu itu sudah diberitakan di koran saya diminta untuk jadi irjen. Nggak tahu saya Pak, saya bilang, kok nggak tahu? Kok nggak diurus katanya? Biasa orang diurus Pak katanya. Disuruh dua saja diurus orang. Saya nggak urus salah Pak, nggak jadi irjen nggak apa-apa. Nah saya urus dong. Saya urus, ya akhirnya jadi irjen juga gitu kan. Karena saya tidak mau berhutang budi untuk mendapatkan jabatan. Biarlah jabatan itu kalau datang kita itulah mana yang harus kita tahu. Singkat cerita saya dilantik jadi irjen bulan Juli. Saya sudah karena ada prodenya ya, sudah saya menyiapkan apa-apa yang akan harus saya lakukan ketika saya jadi irjen. Sedang asik-asik jadi irjen karena saya ketika itu pola pemeriksaan kan pos, jadi setelah terjadi baru diperiksa. Saya mau buat kita itu pre-audit. Jadi biasanya post audit, yang kita audit itu rencananya, jadi bukan yang sudah dikerjakan, sehingga terjadi fraud itu akan berkurang. Sedang mau bodoh-bodoh seperti itu, mulai telepon lagi nih, waktu jadi wakil menteri. Saya ditelepon pagi-pagi ketika itu saya menjadi hotel, Pak Sudi Sidalahi, Seknek. Saya ditelepon Pak Sudi, Muslihat katanya.
Di mana katanya? Saya di Jakarta Pak. Ada yang bisa saya bantu Pak? Iya katanya. Kementerian Pendidikan akan dikembangkan, akan ada 2 wamen. Saya kira ketika itu wamennya pasti Pak Wasi sudah wamen ketika itu. Wamen katanya dikembangkan. Jadi Bapak nanti akan di di semacam fit and proper lah oleh Presiden nanti sore di Cekias. Mohon Bapak nanti berkenan pergi ke sana. Saya kan kaget juga itu Pak, tidak pernah terbayang juga ya ketika itu tidak pernah terbayang. Ketika itu saya telepon Pak Nuh, saya dapat telepon ini dari Pak Sudi lagi. Oh ya katanya, kalau begitu Bapak datang ke kantor dulu, ke kantor Kemdikbud, karena saya di hotel. Pak, saya akan menuju Menko Kesra Pak, karena Pak Kasli menugaskan saya menggantikan beliau, karena beliau hari ini di Aceh sebagai wakil menteri. Nah, nggak usah ke sana, nanti disuruh yang lain menggantikan Pak ke tempat saya. Saya bilang, oh Bapak sudah dipanggil Pak Menteri, Pak Sudi. Jadi nanti kalau ditanya, kalau biasa dengan Pak Presiden itu lebih banyak arahan Pak, tinggal mengiyakan tugas saja katanya. Baguslah kata beliau kan. Jadi ketika itu tentu disiarkan di TV, Kita lihat juga tuh. orang pada kaget, itu kawan-kawan rektor ketika itu, ini Pak Muslian ini bikin kita kaget aja. 4 bulan baru di Jakarta langsung jadi wakil menteri. Kami yang sudah lama di Jakarta nggak kecabut nih kan, mestinya kan yang jadi wakil menteri pasti orang ITB, orang UI lah. Ini orang kampung jadi wakil menteri, makanya orang bikin kaget kan. Ini ilmu apa nih yang ada Pak Muslian? Nah, kira-kira begitulah Pak kisahnya sebelumnya. Luar biasa Pak ya, inspiratif sekali. Jadi terima kasih Pak Mus. Kita yakin ini sangat bermanfaat untuk generasi muda. Saudaraku, itulah perbincangan kita dengan Pak Profesor Musliar Kasim. Ada hal yang dapat kita petik di situ. Yang pertama itulah beliau sebenarnya dulu ketika kecil hidup dalam keluarga berada, tapi orang tua beliau mendidiknya secara disiplin. Walaupun orang berada, tapi tidak mudah untuk saja mengeluarkan uang untuk anak-anak. Lalu beliau bekerja keras dan pintar juga, karena dulu waktu SD dan SMP termasuk juara, termasuk tamat di S2. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat, khususnya juga untuk generasi muda, mahasiswa dan lain sebagainya. Lalu terakhir Pak Prof, apa kira-kira pesan untuk generasi muda mahasiswa ini Pak? Jadi menurut saya bekerja keras itu penting. Bekerja keras penting. Di mana ada usaha di situ ada jalan. Di mana ada usaha di situ ada jalan. Jangan takut untuk bermimpi. Apalagi sekarang pemerintah sudah menyediakan beasiswa bidik misi. Jadi tidak ada orang miskin yang tidak bisa melanjutkan. Sepanjang akademiknya bagus, tapi akademik dulu. Akademik sampai kemanapun bisa kita sekolah. Nanti kalau ada anak-anak berprestasi yang tidak sanggup sekolah, saya akan mencarikan sekolah. Lapor kepada saya. Oke. Itu pesan terakhir beliau. Pertama, bekerja keras, berdoa, lalu tidak mungkin siapapun insya Allah bisa menjadi orang hebat. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, jangan lupa subscribe, like, dan komen.